Oke, kalau begitu, ada yang hadir nggak hari ini? Hadir semuanya? Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban dan hak seseorang baik itu di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati teks pada PowerPoint nanti, kita dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks pada PowerPoint, kita dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati kegiatan sehari-harinya, kita dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Keempat, dengan mengamati gambar mengenai suatu permasalahan, siswa dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. 5. Setelah mengidentifikasi saran dari masalah yang ada, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan jujur. 6. Dengan membaca teks pada PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan tepat. 7. Dengan mengidentifikasi bentuk aktivitas istirahat, siswa dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. 8. Dengan mengidentifikasi bentuk aktivitas istirahat, siswa dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan percaya diri. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, maka kita mulai dulu dengan mengamati PowerPoint berikut ini. Ya. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Adik-adik perhatikan ya, di sini ada 4 gambar. Udin, Benny, dan Siti sedang berada pada situasi yang pertama itu situasi berangin ya, situasinya udaranya sedang berangin, lalu sedang hujan, lalu panas, lalu malam hari. Lalu mereka di sini pada gambar ini mereka pakai seragam sekolah. Apakah ini cocok dengan situasi mereka? Jika adik-adik ya, saat hujan, apakah mereka hanya harus memakai seragam sekolah mereka, atau saat kering untuk melindungi diri mereka apakah hanya cukup memakai seragam? Lalu pada malam hari seharusnya kita tidur, apakah kita tidur memakai seragam sekolah? Tentunya tidak adik-adik. Untuk menghadapi situasi ini ya kita harus menyesuaikan. Kita misalnya contoh saat hujan memakai jas hujan, membawa payung ya.
Lalu pada malam hari ya kita memakai baju tidur seperti itu ya, untuk menghadapi situasi ketika kita berada di posisi seperti mereka ini adik-adik. Kita tidak bisa. Tadi gambarnya tentang apa aja? Yang pertama udara angin, tapi siswanya masih pakai baju sekolah. Pakaiannya masih sama atau enggak? Yang ketiga panas, pakaiannya masih sama ya? Malam hari kita masih pakai baju sekolah bukan? Nah, bagaimana tanggapannya tentang pakaian yang digunakan oleh siswa-siswa yang ada di dalam situasi pada gambar ini? Coba diskusikan setiap kelompok. Bagaimana pendapat kalian semua? Pendapat anak-anak murid ibu tentang gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tulis saja dulu di kertasnya. Gambar yang pertama udara angin, siswanya masih pakai baju seragam sekolah. Gambar yang kedua hari hujan, pakaiannya masih sama dengan pakaian sekolah. Yang ketiga udara panas dengan pakaian yang sama. Pakai melaju masih pakai baju seragam sekolah. Menurut nenek ibu bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggunakan pakaian? Baik itu atau tidak? Tidak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan pakaian. Pakaian fungsinya untuk apa? Untuk menutupi aurat, menutupi tubuh, untuk melindungi tubuh kita dari seperti dari paparan sinar matahari. Terus apa lagi? Ini yang nomor pertama. Dari angin, yang dari hujan, dari sinar matahari. Yang keempat dari dinginnya malam hari. Kalau kita masih pakai pakaian sekolah di malam hari, apa yang dirasakan anak-anak itu? Pertama pasti gerah, terus panas, tidak nyaman. Baju sekolah ini kan pakai dari pagi, malam masih lagi pakai untuk tidur. Berarti tidak nyaman. Jadi ada pakaian yang untuk di sekolah, yang untuk di rumah, dan yang untuk hari hujan juga ada pakaian yang harus kita gunakan. Mantel hujan. Tidur seperti itu ya, untuk memiliki pakaian. Nah, pakaian ini digunakan. Berikut kita tidak bisa menghadapi alam jika kita tidak menggunakan pakaian. Coba siapa yang dulu membaca teks ini? Ayo Fea, coba baca dulu teksnya Fea. Pakaian ini digunakan. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu serta hal-hal lainnya. Coba selanjutnya. Dara, baca Dara. Kita tidak bisa menghadapi keadaan dalam fitrah jika mereka tidak memiliki pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan yang tidak dan berbahaya.
yang tidak pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan medan lain. Cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, jadi maksudnya di sini kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika kita tidak menggunakan pakaian. Pakaian seperti tadi sudah kita sebutkan fungsinya untuk apa? Melindungi tubuh dari gesekan cuaca dingin, hujan, matahari, gangguan serangga, kotoran dan debu serta. Jadi pakaian sangat berguna untuk tubuh kita. Jika kita tidak menggunakan pakaian, maka kita akan mendapatkan banyak gangguan. Bahkan manusia itu untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, ini adalah fungsi atau kegunaan pakaian adik-adik untuk kita. Jadi untuk melindungi tubuh kita, lalu untuk kita merasa nyaman di situ dalam menghadapi cuaca dingin, hujan, terik matahari, juga melindungi kita dari gangguan serangga, kotoran, dan debu adik-adik. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman adik-adik. Misalnya saat hujan nih, kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Ya, ketika kita tidak berpakaian sesuai dengan cuaca saat itu, otomatis kita akan kedinginan, kita akan basah kuyup adik-adik. Lalu saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh kita akan kedinginan adik-adik. Manusia memang berbeda dengan binatang. Siapa lagi baca saja? Ayo, Rashid baca terus ya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya saja saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan saat matahari terik. Jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Jadi jika kita tidak menggunakan pakaian yang kurang nyaman, apa yang kita rasakan kalau pakaian kita kurang nyaman? Misalkan pada saat hari hujan kita pakai baju tipis, kalau yang tipis, nyaman nggak yang kita rasakan? Nah, kalau hari panas kita pakai jaket yang tebal, kegerahan jadinya. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang nyaman dengan keadaan yang kita rasakan. Kita tidak berpakaian, tubuh kita akan. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal seperti binatang adik-adik. Jadi manusia membutuhkan pakaian. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya itu menciptakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari dan juga dari cuaca yang dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit kita adik-adik. Selanjutnya yang membaca, ayo kita baca Pak.
Manusia memang berbeda dalam binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu lebar atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dapat memperkatakannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuh dari semacam panas dan juga udara dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari dan gangguan binatang, khususnya serangan nyamuk, kumal, kutu yang dapat menyebabkan gatal kulit. Jadi apa perbedaan kita dengan hewan atau binatang? Ini kita berbadan. Kenapa kita berbeda sehingga kita harus menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh kita? Karena kita Tidak memiliki bulu atau kulit yang tebal seperti hewan. Nah, jadi kita harus menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Kalau hewan dia nggak perlu pakaian karena dia sudah memiliki tubuh, kulit dan Ternyata pakaian yang kita gunakan banyak sekali ya manfaatnya. Bersyukur memiliki pakaian tadi. Nah, di sini ada gambar berbagai macam pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. apalagi yang belum baca. Kita baca dulu. Yang juga dia selalu melindungi kulitnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian yang rapi, pakaian mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Haruskah kita bersyukur dengan pakaian yang kita miliki? Harus. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau tidak ada pakaian, Karena masih banyak orang yang tidak menggunakan pakaian di luar sana. Ada pakaiannya yang nggak ganti-ganti, bahkan ada yang dalam waktu 1 minggu nggak ganti-ganti. Kita pagi udah pakai baju sekolah, pulang sekolah udah ganti lagi pakaiannya, sore nanti ganti lagi untuk pergi mengaji, malam nanti ganti lagi untuk pakaian untuk tidur. Jadi seharusnya sikap kita bagaimana dengan pakaian yang kita miliki? Bersyukur. Kita harus bersyukur terhadap pakaian yang kita miliki, meskipun apakah itu pakaian atau benda-benda lain yang kita miliki. Memiliki pakaian itu suatu hak atau kewajiban? Jadi pakaian itu hak untuk diri kita melindungi tubuh. Haruskah kita punya pakaian yang banyak? Tidak harus kita punya pakaian yang banyak kan? Jadi kita syukuri aja yang kita punya dan tidak perlu membeli pakaian yang berlebihan. Gunakan aja pakaian yang Berbagai pakaian untuk ini memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. seperti yang kita sebutkan tadi, kalau
Untuk sekolah ada seragam sekolah, untuk pergi mengaji juga ada seragam mengaji. Untuk tidur kita juga punya baju tidur kan? Iya. Ada baju tidurnya. Yang penting memakai dengan merasa nyaman. Kita harus nyaman dulu dengan pakaian yang kita gunakan. Nyaman tidak berarti harus selalu bagus ya. Nah, jenis pakaian, ada pakaian tidur, pakaian untuk bermain, pakaian untuk pergi pesta, pakaian sekolah ya, pakaian untuk sehat dan kerapiannya adik-adik. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Lanjut Liza. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Selain bersyukur caranya bersyukur dengan terhadap pakaian yang kita miliki. Caranya seperti apa? Mencucinya. Nah, bagus. Mencucinya kalau pakaian kita Kotor. Pakaian kotor harus dicuci. Cara kita bersyukur dengan mencuci pakaian kita yang sudah kotor. Jangan pakaiannya udah kotor terus buang aja lagi. Boleh nggak kayak gitu? Itu tandanya tidak bersyukur. Adik-adik, kita adik-adik. Nah, selain kita mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap pakaian tersebut. Apa tuh? Nah, tadi kan hak kita untuk memiliki pakaian. Nah, kewajiban kita terhadap pakaian apa? Menjaganya dengan cara Tidak membersihkannya. Jika pakaian kita kotor, kita bersihkan. Jika pakaiannya tidak rapi, kita rapikan. Jadi tadi hak kita memiliki pakaian dan kewajiban kita juga ada terhadap pakaian yang kita miliki itu. Apa kewajibannya? Ya, menjaga pakaian itu dengan baik. Di sini Siti melakukan kewajibannya dengan mengenakan pakaiannya hati-hati. Lalu Siti juga melakukan apa? Mencuci bajunya bila kotor. Itu kewajiban kita juga saat kita memiliki pakaian adik-adik. Kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berkewajiban dan hak berdasarkan bacaan di atas adik-adik. Sekarang coba tulis kewajiban dan hak terhadap pakaian yang kita miliki di rumah. Apa kewajiban dan hak kita terhadap pakaian yang kita miliki? Kita akan pelajari kewajiban haknya. Yang pertama, Siti apa? Ya, pakaian akan melindungi Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, haknya Siti apa? Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Lalu kewajiban Siti mengenakan pakaian itu sesuai dengan kebutuhan. Hak yang didapatkan Siti apa? Nah, pakaian itu juga akan menjaga Siti dari gangguan serangga adik-adik. Lalu kewajiban Siti yang keempat, Siti berpakaian itu sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Maka hak Siti adalah memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Kewajiban Siti yang kelima adalah mencuci bajunya bila kotor. Maka hak yang akan didapatkan Siti adalah pakaian Siti selalu bersih dan rapi.
Ini tidak hanya berlaku untuk Siti adik-adik. Nah, jadi kewajiban kita di rumah terhadap pakaian kita seperti apa? Kewajiban kita selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Hak kita terhadap pakaian kita tadi, apa yang kita terima dari pakaiannya? Pakaian kita itu melindungi tubuh kita dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban kita yang kedua yaitu dengan kita menjaganya supaya tetap rapi, tidak cepat kotor dan rusak. Apa hak yang kita terima dari pakaian tersebut? Jika kita sudah menjaganya dengan tidak mengotorinya dan tidak merusaknya, kita akan merasa nyaman. Yang ketiga, kewajiban kita apa? Mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Apa hak yang kita terima terhadap pakaian kita itu? Pakaian juga dapat menjaga kita dari gangguan serangga. Kewajiban kita memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi, saat hari hujan kita memakai jas hujan. Jadi yang hak yang kita terima dari pakaian itu yaitu menjaga kita dari Gangguan serangga. hujan. Yang keempat, kewajiban kita apa? Pakaian kebiasaan yang berlaku di tempat kerja. Hak yang kita terima dari kewajiban tersebut, Kita memiliki pakaian untuk main, untuk tidur, dan seragam sekolah. contohnya kalau kita pergi sekolah kita menggunakan seragam sekolah. Kalau untuk tidur kita menggunakan pakaian tidur. Kalau misalkan pergi pesta kita pakai baju apa? Baju pesta. Nggak mungkin pergi pesta kita pakai baju tidur. Yang kelima, kewajiban kita mencuci pakaian kita bila kotor. Haknya apa? Pakaian kita selalu bersih dan rapi. Kalau kita selalu mencuci pakaian yang kotor, maka kita akan menerima hak dari pakaian itu. Pakaian kita akan selalu bersih dan rapi. Ini adik-adik. Jadi lakukan ya kewajiban. Adik-adik sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang kalian bisa menceritakan bagaimana merawat. Sekarang coba ceritakan bagaimana cara merawat pakaian kita sehari-hari. Menjaganya supaya tidak kotor dan rusak. Terus apa lagi? Kalau dia kotor, mencuci pakaian kita yang sudah kotor. Apalagi pengalaman yang dilakukan di rumah. Saya di rumah akan menjaga pakaiannya. Menggosoknya supaya tetap rapi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang kita peroleh dari orang tua, karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita. Pakaian harus dirawat adik-adik, dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih itu membuat tubuh kita akan menjadi nyaman. Apalagi yang belum baca ada yang nggak baca nggak?
Serang dengan pakaian yang membuat tubuh kita nyaman. Jadi kita harus bersyukur terhadap pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang diberikan oleh apa yang harus kita syukuri tadi? Pakaian. Memiliki pakaian yang tidak diberikan oleh siapa yang berikan kita pakaian? Orang tua. Jadi hak kita menerima pakaian dari orang tua kita. Lalu kewajiban kita terhadap pakaian yang kita terima tadi apa? Merawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Lalu apa lagi kewajiban kita? Mengenakan pakaian dengan hati-hati agar tidak cepat dan rusak. Dan kotor. Dengan pakaian yang terawat tadi kita akan terlindungi dari apa? Kita akan terlindungi dari serangan serangga, hewan, dan terlindungi dari hawa dingin. Nah, kalian patut bersyukur ya kepada Tuhan karena kalian memiliki pakaian yang bisa melindungi kalian. Amati masalah berikut, lalu kalian bisa tulis sebut adik-adik. Contohnya di sini, Udin minta diberikan baju baru, padahal di lemari baju itu masih banyak dan masih. Sekarang ada contoh permasalahan yaitu Udin minta diberikan baju baru, sedangkan di lemari Udin pakaiannya masih banyak dan bagus-bagus. Jadi apa solusi dari permasalahannya? Apa yang harus kita lakukan? Memakai orang lain. Membagikan pakaian kita yang masih ada kepada orang lain. Terus apa lagi solusinya? Tadi kan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap pakaian kita yang ada? Haruskah kita membeli pakaian yang baru lagi? Tidak. Kan kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Pakaiannya masih bagus dan banyak. Haruskah dia beli baju lagi? Tidak, karena pakaiannya masih bagus dan banyak. Bagus. Saran kalian apa untuk Udin adik-adik? Contohnya sarannya di sini, saranku ya, sebaiknya Udin tidak minta diberikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Udin bisa memakai baju yang ada dulu, tidak perlu memakai baju. Lalu masalah yang kedua adalah rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Sekarang ada lagi masalah yang kedua yaitu rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Apa solusi dari permasalahan ini? Sebaiknya Dayu tidak bermain lompat tali terlebih dahulu. Mengganti rok yang sudah robek tadi. Terus apa lagi solusinya? Membeli yang baru. Apa lagi? Ada lagi nggak solusinya? Kalau masih bisa digunakan, bisa dijahit kembali supaya bisa digunakan. Apa nih adik-adik saran untuk Dayu? Nah, saranku adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati adik-adik. Bisa juga saran kalian untuk Dayu, seharusnya Dayu memakai celana olahraga saat bermain lompat tali supaya rokinya Dayu tidak robek. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Masalah selanjutnya, Harus bajunya di rumah. si Fitra masih pakai baju seragam, tapi dia mau main bersama teman-teman dan tetangganya. Apa yang seharusnya lakukan Fitra? Baju ke rumah. Mengganti pakaian sekolahnya. Terus apa lagi? Mengganti pakaian sekolahnya dulu, baru dia boleh bermain dengan tetangganya.
Coba adik-adik, saran kalian untuk Benny apa ya? Saran Kak Citra untuk Benny di sini adalah sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain, karena seragam sekolah itu digunakan untuk ke sekolah saja adik-adik. Berikutnya adik-adik, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Siapa yang sering melakukan situasi seperti ini? Pulang sekolah langsung tidur dengan menggunakan seragam yang masih dipakai. Ada nggak di antara anak ibu yang masih melakukan ini? Jadi kalau kita mau istirahat pulang sekolah, kita harus mengganti pakaian dulu atau tidak? Sebaiknya kita mengganti pakaian untuk tidur atau untuk di rumah. Karena baju seragam sekolah dipakainya itu di mana? Seragam di sekolah dipakai untuk di sekolah. Jadi dia masih memakai seragam ya adik-adik. Menurut adik-adik, saran kalian bagaimana? Di sini saran Kak Citra untuk Lani ya sebaiknya Lani mengganti kusut jika digunakan untuk tidur. Itu tadi saran Kak Citra untuk Lani. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Jadi tadi dengan cara kita bersyukur dengan pakaian yang kita miliki tadi seperti apa? Menjaga pakaian kita supaya tidak kotor dan rusak. Menggunakan pakaian dengan hati-hati. Kewajiban kita apa terhadap pakaian? Menjaga pakaian kita tadi. Hak kita menerima pakaian yang diberikan dari orang tua kita. Selanjutnya ada tes tentang istirahat. Kalau kita istirahat siang, kita pakai pakaian sekolah atau bukan? Bukan. Ya, jadi kita menggunakan pakaian yang ada di rumah, bukan pakai seragam lagi. Nah, sekarang Usai istirahat. membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat itu adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan menyegarkan. Istirahat termasuk kewajiban atau hak kita? Jadi kita punya hak untuk istirahat siang setelah pulang sekolah. Siapa yang menggunakan haknya tersebut? Semuanya istirahat siang nggak? Ada istirahat siangnya atau tidak? Ada. Kadang-kadang istirahat, kadang-kadang tidak. Kenapa tidak istirahat? Mau bermain dulu. Jadi nggak ada lagi istirahat siangnya nanti. Mau langsung istirahat malam aja. Tekan diri. Tujuannya adik-adik adalah membuat tubuh kita tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang itu dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran kita loh adik-adik. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Ternyata ya. Jadi kita juga punya hak untuk beristirahat. Apa contoh istirahat yang sering kita gunakan hari-hari? Tidur siang. Selain dari tidur siang, ngapain aja? Bermain termasuk istirahat kan? Kan istirahatnya boleh sambil nonton, tidur-tiduran.
Jadi istirahat siang itu banyak gunanya, banyak manfaatnya. Tubuh kita akan merasa tenang ketika kita tidur, lalu menghilangkan rasa lelah. Tidur. Kalau istirahat siang apa gunanya untuk tubuh kita? Untuk menghilangkan rasa lelah, stres. Menghilangkan rasa lelah. Seharian di sekolah tubuh kita butuh istirahat. Jadi istirahat dulu setelah pulang sekolah baru bermain lagi agar tubuh nanti kembali segar dan bersemangat. Tidur siang menyehatkan badan, badan segar, dan kita bersemangat adik-adik. Istirahat ini adalah 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Nah, ini 5 cara istirahat yang Apa aja istirahat yang bisa dilakukan anak-anak ibu di rumah? Bermain di rumah. Makan. Nonton sambil Nonton TV sambil hiburan. Makan nonton TV pulang sekolah. Itu. Istirahat sebentar. Habis istirahat apa lagi? Mengisi berdua. yang biasa kita lakukan. Yang pertama, memaksimalkan tidur siang adik-adik. Jadi ketika di siang hari ya pulang dari kerja, Kak Citra pasti istirahat siang dulu. Lalu bisa juga dengan duduk santai di teras rumah, mendengarkan musik. Itu cara beristirahatnya Kak Citra ya, mendengarkan musik supaya tubuh kita tenang, kita bersemangat dengan mendengarkan musik, melihat pemandangan di sekitar rumah. Itu juga cara beristirahat yang baik. Duduk santai. Jadi ada beberapa cara beristirahat. Yang pertama kita bisa melakukan tidur siang. Yang kedua duduk santai di teras rumah juga bisa sambil menikmati pemandangan, mendengarkan musik, melihat pemandangan yang ada di sekitar rumah kita, atau duduk santai di bawah pohon. Baik di bawah pohon yang rindang-rindang. Itu tadi cara beristirahat yang biasanya Kak Citra lakukan. Kalau adik-adik coba kalian tuliskan sendiri ya, cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah tidur siang. Apa saja ya kewajibanmu yang berkaitan dengan tidur siang? Nah, apa saja kewajiban adik-adik yang berhubungan dengan tidur siang? Kan kita udah punya hak itu untuk istirahat. Kita lakukan istirahat siang atau tidur pulang sekolah. Kewajiban yang kita lakukan terhadap tidur siang itu apa? Yang berhubungan dengan tidur siang. Kewajiban kita membaca doa sebelum Yang pertama membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang ya, sebelum tidur dan sekalian setelah bangun kalian berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu tidur siang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang adik-adik, itu kewajiban kalian. Menggunakan pakaian tidur waktu kita tidur, merapikan tempat tidur kita sebelum kita tidur siang dan sesudah kita tidur siang. Nah, setiap orang memiliki apa saja tadi kewajiban kita yang berhubungan dengan tidur siang. Yang pertama membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Siapa yang hafal doa sebelum tidur? Apa Fitra? Apa doa sebelum tidur? Doa bangun tidur apa? Ada dikerjakan setiap hari. Harus itu dibaca. Itu kewajiban kita untuk sebelum tidur sini.
aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Itu tadi 5 kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Demikian tadi adik-adik. Selanjutnya kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki tadi. Kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki tadi. Nih. Yang benar mana? Saya menggunakan pakaian dengan hati-hati. Sudah siap semuanya? Ayo, siapa yang membacanya depan? Ayo, depan lagi. Kewajiban kita terhadap pakaian. 1. Saya memakai baju dengan hati-hati. 2. Saya menjaga pakaian agar tidak terdapat kotor dan busa. 3. Saya mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. 4. Saya berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku. 5. Saya memakai baju yang kotor.
Tepuk tangan dulu lah untuk teman-temannya. Jadi apa kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki? Kewajiban kita terhadap pakaian kita tersebut satu, mengenakan pakaian dengan hati-hati, menjaga pakaian agar tidak mencuci bajunya tidak kotor. Hak kita yang kita terima apa? Pakaian melindungi tubuh kita dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian membuat kita merasa memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur dan seragam sekolah. Pakaian selalu bersih dan rapi. Jadi apa kewajiban kita? Kita punya hak dan kewajiban terhadap pakaian yang kita miliki. Kewajiban kita tadi sudah saya sebutkan, mengenakan pakaian dengan hati, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan dan berpakaian sesuai dengan tempat tinggal kita, mencuci baju kita bila kotor. Hak yang kita terima yaitu pakaian melindungi tubuh kita dari udara dingin, panas matahari. Pakaian membuat kita merasa nyaman. Hak kita juga menjaga tubuh kita dari gangguan serangga. Hak kita selanjutnya apa? Memberikan pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan untuk seragam sekolah. Dan hak kita yang terakhir memiliki pakaian yang selalu bersih dan rapi. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang belum paham? Belum ada.